Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya sore ini. Masih melanjutkan pertanyaan dari netizen ya. Mohon maaf yang belum saya buatkan videonya. Mohon bersabar karena pertanyaan banyak sekali sehingga harus ya bertahap ya, tidak bisa segera saya selesaikan. Saya ingin menjawab pertanyaan seorang ibu yang feeling ya, tepatnya feeling introvert dan suaminya insting. Bagaimana pola komunikasinya ya atau pola kegiatannya. Sebagaimana biasa akan kita cari perbedaan keduanya. Kalau persamaan nggak usah dibahas ya, karena kalau suami istri itu punya kesamaan karakter, di situ dia asal berjalan dengan mengalir gitu aja mereka akan harmonis. Tetapi kalau kita bicara perbedaan, maka ketika perbedaan ini tidak diakomodir ya, tidak diselaraskan, itu akan muncul potensi konflik ya. Kalau rekan-rekan pernah mendapatkan teori sirkulasi Stephen ya, yang ada mengalahkan, dikalahkan, mendukung, didukung sama, itu kalau hubungan suami yang insting dengan istri yang feeling, itu kecenderungannya adalah suami mengalahkan istri ya. Kecenderungannya kalau secara umum ya, suami itu bisa menundukkan istri, istri harusnya taat pada suami. Tetapi perlu dicatat ya, itu hanya sekitar bahwa insting suami tadi gerak cepat, yang feeling lambat. Mengalahkannya di situ aja. Di wilayah yang lain ya tidak bisa seperti itu. Lain waktu saya akan jelaskan penggunaan teori sirkulasi Stephen secara tuntas ya, sampai tingkat praktek di berbagai ranah kehidupan ya. Lain waktu aja. Ini saya cuplek sedikit aja tentang teori sirkulasi Stephen, yaitu suami yang insting itu mengalahkan feeling itu pada ranah suaminya gerak cepat, istrinya lambat itu ya. Oke, kita bahas perbedaannya. Insting suami itu gerak cepat ya, istri cenderung lebih lambat ya. Kedua, suami itu kalau memutuskan biasanya tanpa pertimbangan apa-apa ya, langsung aja spontan. Tetapi kalau feeling yang istri itu dengan penuh pertimbangan, terutama mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang ketiga, insting itu cenderung galak suaminya, feeling cenderung lemah lembut dan baperan ya. Ini kan bertolak belakang ini ya. Sudah tiga. Yang keempat, insting itu hanya mikir detik ini asli ya, belum tergembleng mental, moral dan seterusnya, belum ya, masih asli, dia mikir detik ini aja. Sehingga insting yang masih asli itu sekian menit ya, 2 menit berubah pikiran, 2 menit berubah pikiran itu biasa ya. Sehingga kalau kita belum paham Stephen dan ketemu orang insting, kita akan kebingungan sendiri, kok orang nggak seperti ini ya. Respon cepat tetapi tidak menggunakan logika yang benar gitu ya. Yaitulah aslinya orang insting. Sedangkan feeling, kalau insting tadi itu detik ini saja, tapi kalau feeling yang istri itu bisa merancang di atas 3 tahun. Nah, ini kan perbedaan yang cukup mencolok, ini harus kita selaraskan. Maka insting yang karakternya 4 tadi itu ya, gerak cepat, kurang pertimbangan, kemudian galak, yang keempat adalah mikir detik ini, itu kita kasih di angka 10. Istri yang lambat, pertimbangan perasaan orang ya, ketika memutuskan mempertimbangkan perasaan orang, kemudian dia cenderung baperan dan lemah lembut, serta bisa merancang di atas 3 tahun, itu di angka 1. Maka mereka harmonis kalau insting yang suami turun ke angka 5, istri yang feeling naik ke angka 5, jadi sinkron ya. Ingat ya, dalam ayat Quran itu disebutkan bahwa suami istri itu bagian pakaian ya, suami menutup kekurangan istri, istri juga menutup kekurangan suami, sehingga ya harus saling menyinkronkan. Kalau salah satu tuh egois, rumah tangga itu ya cekcok terus ya. Suami tidak boleh egois, istri juga tidak boleh egois, harus sering take and give ya. Suami memberikan kasih sayang, istri yang membalas dengan kasih sayang juga gitu ya. Suami memberikan kewajiban pada istri, memberikan nafkah lahir, batin dan seterusnya, istri juga membalas dengan taat pada suami gitu ya. Berarti apa? 10 turun ke 5 untuk yang poin 1 adalah insting yang gerak cepat. Boleh gerak cepat tapi harus dengan pertimbangan dulu ya. Insting itu kan ciri khasnya ketika
cepat mengambil keputusan, habis itu dia menyesal di belakang hari. Kenapa? Keputusannya itu salah gitu loh. Ya. Maka suami yang istri ketika mau ngambil keputusan besar, terutama keputusan besar ya, kalau kecil-kecil mungkin dampaknya ada, tapi nggak terlalu signifikan. Misalnya keputusan besar, masalah pekerjaan misalnya, suami yang istri ini jangan langsung ambil keputusan sendiri, diskusi sama istrinya ya, meskipun nanti pengambil keputusan suaminya ya. Itu ya. Berarti innya serba cepat, feeling juga kalau ngambil itu jangan lambat, karena feeling itu mau memutuskan masalahnya nggak begitu besar, lama sekali sampai berminggu-minggu ya, itu berarti ya feelingnya perlu agak gerak cepat sedikit agar mengimbangi suaminya. Yang kedua, insting kurang pertimbangan ketika memutuskan sesuatu. Feeling mempertimbangkan betul, terutama dampaknya ketika terhadap orang lain, menyinggung perasaan apa tidak, membuat hubungan dengan tetangganya, dengan keluarga lain itu jadi berdampak negatif atau tidak. Ini harus dikomunikasikan, insting harus turun ke 5, ya, diskusi dengan istri bagaimana dampak negatif ketika mengambil sebuah keputusan. Ya. Tetapi istri yang feeling juga jangan terlalu baper banget, jangan hal-hal yang tidak penting dijadikan baper ya. Misalnya apa ya, hal yang nggak penting jadikan baper, misalnya diomongin ada tetangga yang ngerasani atau menggibahi kita, menggibahi si keluarga tersebut, kemudian si istri yang feeling terlalu baper, terlalu dipikir. Ya kalau dia cuma digibahin bahwa itu tidak benar seperti itu, bahkan cenderung fitnah, ya nggak usah dipikir, nggak usah dibuat baper. Nah itu kayak seperti itu, istri feeling harus bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, insting yang galak harus turun ke 5, ya agak lemah lembut lah, jangan kalimatnya membentak terus. Kenapa insting itu suka membentak? Karena membentak itu membuat jantungnya berdegup kencang. Berdegup kencang itu menjadi otak dia fresh, menjadi dia bahagia, maka insting itu ya suka marah, tapi suka reda, cepat reda. Kenapa? Karena di batang otak yang menjadi sistem operasinya insting ada saraf parasimpatik yang mengendalikan spiritual. Jadi sebenarnya itu dia suka ibadah, dia hatinya itu baik, dia dermawan, tetapi dia suka marah. Ini kan karakter yang kontradiktif yang dimiliki oleh insting. Nah, untuk menurunkan kegalaannya ini ya, mudah marahnya ini, saran saya cuma satu, tolong tahajudnya ditingkatkan si suami. Ya. Pak Sofyan, saya sudah 11 rakaat, berarti kurang lama ya. 11 rakaat itu kalau standar ya, kita agak cepat itu paling ya 20 menit, 25 menit selesai. Tapi kalau masih pemarah juga harus tingkatkan 45 menit, 1 jam, 2 jam dengan bacaan lebih panjang, lebih pelan, lebih tartil gitu ya. Ada penelitian seorang profesor kalau nggak salah di Jawa Timur, dia mengatakan gini, dia uji coba terhadap sekitar 20 orang. 20 orang itu sebelum dilakukan penelitian dicek hormon kortisolnya. Hormon kortisol itu kalau terlalu tinggi menyebabkan orang mudah sakit dan jadi pemarah. Kemudian mereka disuruh tahajud selama 30 hari, tiap hari 11 rakaat, yang satu lubang ya, sehari tidak, semalam itu tidak mengerjakan tahajud 11 rakaat, langsung di-cut ya, dicoret. Yang lulus 30 hari ya, per hari dia 11 rakaat tahajud, dites hormon kortisolnya ternyata menurun. Dan ketika diwawancara, apakah Anda setelah 30 hari tahajud tiap malam 11 rakaat Anda menjadi nyaman hatinya, lebih sabar? Iya. Itu adalah dalil ya, secara syar'i dan secara akal, secara ilmiah insya Allah, bahwa tahajud itu bisa menurunkan hormon kortisol sehingga dia tidak pemarah. Dan saya lihat memang semua insting yang spiritualnya tinggi, terutama tahajudnya tinggi, tiap hari rutin dengan porsi yang mencukupi, dia orangnya cool, tidak pemarah, sabar, bisa merancang masa depan. Ya bagus itu ya. Maka kalau Anda itu insting kok masih pemarah ya, tidak bisa merancang masa depan, mengambil keputusan tergesa-gesa, berarti tahajud Anda belum beres. Saya pernah menasihati seorang ibu ya, itu gitu. Dia memutuskan selalu tergesa-gesa dan seringnya salah dan menyakiti hati orang lain. Saya bilang begini, ibu tahajudnya belum ya? Iya Pak, saya kecapean. Ya silakan diatur waktunya. Manajemen itu kita harus pinter, terutama manajemen diri dulu dan keluarga. Ketika kita sibuk, pada tahajud itu sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat ditekankan, ya
disempatkan. Kalau insting kok tidak pernah tahajud, insya Allah saya jamin dia pemarah terus ya. Itu yang ketiga ya. Nah, yang feeling, yang baperan ketika suaminya agak tensi tinggi, yang insting ini feeling juga harus menaikkan menjadi mental positif. Indikator mental positif feeling itu diantaranya adalah tidak mudah baper, tidak mudah sakit hati ya. Sehingga nanti yang insting turun ke angka 5 dari 10 dia menjadi tidak pemarah dengan tahajud, yang feeling naik dari 1 ke 5 dia jangan baperan ya. Tidak semua masalah dibuat baper ya, ini harus latihan mental memang. Biar gak baperan itu obatnya secara sari tawadhu ya, merendahkan diri ya. Karena feeling kan suka dipuji ya. Kalau diturutin terus berarti ketika dia tidak dipuji dia baper. Tetapi kalau dia sudah tidak mengharapkan pujian sama sekali, ketika dia diomongin yang nyelkit ya bahasa Jawanya ya, yang agak menukik, yang agak menyengat, ya dia nggak baper karena dia kan ya, saya memang misalnya dia dijelek-jelekan karena dianggap bodoh, ya saya memang orangnya bodoh kok, tolong dikasih masukan. Itu kan jadi nggak baper karena apa? Dia merendahkan diri ya, tawadhu ya. Yang keempat, insting hanya mikir detik ini. Obatnya apa? Ya tahajud tadi itu. Agar dia bisa lebih sabar, lebih nyaman ketika berpikir ke depan itu dengan tahajud. Berarti dari 10 ke 5-nya insting tentang dia yang berpikir hanya detik itu caranya dengan tahajud. Sedangkan feeling yang biasanya mikir ke depannya itu di atas 3 tahun ya agak direm lah ya. Diturunkan di angka 5 misalnya, yang merancang karena suaminya insting ya maksimal setengah tahun dulu lah atau 3 bulan dulu gitu, sehingga nanti mereka bisa sinkron. Manakala kedua MK ini, insting suami, feelingnya istri, sama-sama egois ya, mereka akan ya bentrok terus ya. Demikian juga untuk pasangan-pasangan tipe yang lain. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan ibu yang bertanya bisa tercerahkan ya. Bersama suaminya silakan dilihat berkali-kali ya dan dipraktekkan. Mudah-mudahan insya Allah saya doakan bisa lebih harmonis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.